Segini ya. Oke semuanya. Oke, terkait hari ini Pak, dari pernyataan kelima saksi, tanggapan Jepang seperti apa? Baik, kesaksian dari kelima saksi yaitu satu saksi Ahmad Syamhani, saksi Ahmad Hasbani, saksi Budi Hatari, saksi kemudian Ihsan Sadiki dan saksi Dudi. Ya, tadi kelimanya telah mendukung dakwaan kami, mendukung dakwaan jaksa yang kesemuanya menjelaskan terkait dengan proses bagaimana program-program PT yang dijalani PT Timah yang sebenarnya ya menampung dari penambangan timah ilegal. Ya, kemudian dijelaskan di situ ada kerjasama UJB, ada kerjasama jemput bola, ada kerjasama smelter, dan juga ada kerjasama pengangkutan, jasa pengangkutan seperti itu. Di mana seluruh biaya kerjasama tersebut sebenarnya kemudian dibayar dengan seharga harga pasar. Ya. Oke. Terkait keterlibatan Polda Babel dan PT Timah sampai ke masalah teknis dari 50% penggilaan fiktif jadi 50%. Tadi dijelaskan oleh saksi bahwa dari pihak Polda Babel saat itu membentuk grup WhatsApp New Smelter, yang tujuan adalah mengumpulkan para smelter swasta yang sebenarnya mereka melakukan penambangan prosentasinya cukup besar, penambangan di wilayah PT Timah, tapi kemudian hasilnya tidak disetorkan ke PT Timah. Nah, dengan adanya saat itu PT Timah kurang produksi, maka karena banyak biji timah yang diambil dari wilayah PT Timah, tapi hasilnya kemudian digunakan oleh smelter. Nah, fungsi grup WhatsApp New Smelter saat itu menghimbau agar penghasilan atau kuota mereka itu 50% lah distorkan ke PT Timah, atau dari kuota misalnya kuota PT Timah ada 100%, 50%-nya akan disuplai dari para smelter yang saat itu kebanyakan mengambil timah dari wilayah PT Timah. Jadi keterlibatan Polda Babel itu hanya untuk mengimbau? Ya, saat itu membentuk grup New Smelter, kemudian diminta untuk di grup itu kemudian dalam persidangan selanjutnya di dalamnya mungkin dua anggota Polri itu di berkas perkara tidak ada tapi akan didalami kemudian. Nanti kita lihat perkembangannya, tapi karena di berkas perkara tidak ada, ya nanti kita bisa tidak akan kita bawa. Dari tim JPU apakah akan membuat nota pada tim penyidik mungkin Pak? Nanti kita lihat perkembangannya, tapi yang jelas kami dari sementara ini karena tidak ada dalam berkas perkara yang tidak. Kalau sekedar imbauan, kenapa sampai menjadi memimpin grup itu, Pak? Jadi admin, Pak. Udah gitu kan keputusannya dari 50% ke 50% kan? Saat itu yang meminta 50% kan dari grup PT Timah, bukan dari kamera, Pak. Yang saat itu yang meminta 50% kan dari PT Timah. PT Timah meminta 50%, tapi kemudian setelah tadi saksi itu keluar dari pertemuan, kemudian di grup itu dijelaskan, disepakati ada 5% akan disetorkan ke PT Timah. Tapi itu pun kemudian kan tidak banyak berjalan, kemudian tapi akhirnya lebih kepada proses kerjasama pengelogaman lah yang banyak kemudian memberikan produk timah PT Timah. Artinya kan banyak sekali Pak yang inisiatif dari Pak Menteri atau dari perusahaan smelter. Artinya sebenarnya awalnya kan bisnis nih Pak, tapi kenapa jadi ada keterlibatan Polri itunya Pak? Nah, Polri tadi kan hanya membentuk menurut keterangan saksi tadi kan membentuk grup WA untuk menghimbau agar para smelter swasta itu memberikan kuotanya kepada PT Timah.
Dari fakta tersebut, apakah dari tim JPU memandang perlu untuk ditindaklanjuti lagi? Nah, belum bisa kita sampaikan sekarang. Masih Nanti kita dipertimbangkan ya, Pak? ya, nanti Terkait kita- barang bukti yang tadi nanti- ditunjukkan itu barang bukti baru atau apa sih? itu tadi barang bukti dokumen-dokumen dan bukti chat WA WhatsApp dari handphonenya saksi Ahmad Syahbani Ahmadi yang kepada kita, Harvey. ada beberapa itu kita cloning dengan apa? Bukan. Sudah kita ekstrak dari handphonenya Ahmad Syahbani. Ada beberapa WA chat, diantaranya chat yang kita tunjukkan adalah chat di grup WA News Smelter dan juga chat dari Syahbani kepada direktur di operasional juga. Pak, itu ada WA Newsletter itu admin publik atau ada beberapa Waktu saya admin? tadi tidak sempat saya perhatikan ada admin lainnya atau tidak. Pak, terkait ini saksi kan katanya nanti Sandra Dewi juga bisa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan suami. Iya. Rencananya kapan mungkin Pak? Ini karena publik ini menunggu. Oh iya, itu. silakan ditunggu. Saya sendiri juga belum tahu. Kita lihat timelinenya, ya kita lihat timelinenya berapa saksi yang efektif kita hadirkan. Kan untuk timelinenya Sandra Dewi adalah nanti kita hadirkan untuk membuktikan perbuatan TPPU-nya. TPPU-nya. Nah, tapi sebelum kita membuktikan TPP, kita harus membuktikan dulu perbuatan tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi. Ketika kami merasa pembuktian kami atau pembuktian kami untuk menghadirkan saksi-saksi, alat bukti lain, surat, petunjuk ini merasa cukup untuk perbuatan tipikornya, baru melangkah ke TPPU. Nah, disitulah kami mungkin akan menghadirkan. Jadi selama beberapa bulan ke depan ini masih dari Ya, PT semoga Timah. tidak sampai beberapa bulan ke depan, semoga hanya beberapa minggu depan. Kita kan melihat juga volume saksi yang mampu kita hadirkan, lisensinya seperti apa. Sejauh ini saksinya ada berapa sih Pak yang nanti akan dihadirkan kalau dari Ya, Pak total Hadi kan sampai ngomongnya dengan 100-an. total sampai dengan saksi TPPU ada sekitar 180-an. Tapi kan mungkin kan masih kita pilih dan kita pilih efektifnya kemudian. Ya. Itu terakhir Pak. Terkait fakta dari persidangan hari ini, Kamera depan, Pak. termasuk admin Newsletter itu apakah akan Konten kamera. Ya. jadi pertimbangan ya Pak? Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.